Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsalas Nabila dari kelas K221 MNR dengan NIM 112111636. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Apa sih itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan merancang model bisnis sebuah perusahaan. Kerangka kerja ini terdiri dari 9 elemen utama yang mencakup segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya utama, aktivitas kunci, kemitraan utama, dan struktur biaya bisnis. Bisnis model kanvas ini membantu sebuah perusahaan untuk memahami model bisnis mereka secara menyeluruh dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka. Berikut adalah beberapa manfaat dari penggunaan bisnis model kanvas dalam merancang model bisnis di sebuah perusahaan. Yang pertama ada memvisualisasikan model bisnis secara konversif. Bisnis model kanvas membantu perusahaan untuk memvisualisasikan model bisnis mereka secara menyeluruh dan memahami bagaimana elemen-elemen bisa saling terkait. Yang kedua ada mengidentifikasi peluang bisnis. Dengan memahami model bisnis mereka, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang bisnis baru dan meningkatkan kinerja bisnis mereka. Yang ketiga ada mengoptimalkan sumber daya. Bisnis model kanvas ini membantu perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka dan mengidentifikasi sumber daya yang paling penting untuk mencapai tujuan bisnis mereka sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka. Yang keempat ini meningkatkan efisiensi. Dengan memahami model bisnis mereka, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Yang kelima, mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Bisnis model kanvas membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi bisnis yang efektif dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai suatu tujuan bisnis mereka. Dengan demikian, penggunaan bisnis model kanvas dapat membantu perusahaan untuk merancang model bisnis yang lebih efektif dan meningkatkan kinerja bisnis mereka. Bisnis yang menarik untuk diulas yaitu produk bakery berupa roti boy. Saya di sini mengambil peran sebagai konsumen karena pesona rasa kopi Meksiko yang tercium dari kejauhan dan menarik semua orang untuk berjalan di dekat toko. Saat pergi ke sejumlah gerai di mall, akan melihat beberapa jauh antrian di depan kasir gerai roti boy. Ternyata berderet panjang ini menjadi tantangan baru bagi warung Roti Boy. Roti Boy ini pertama kali didirikan pada tahun 1998. Roti Boy ini menawarkan kue dan roti ukuran kecil dengan harga yang terjangkau di lingkungan sekitar. Ini kemudian menjadi nama umum di Bukit Mertajam. Usaha toko kulit crispy dengan roti model kerang dan rasa mentega yang khas, Roti Boy ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau dengan cita rasa yang unik. Roti Boy ini juga mengeluarkan produk barunya yaitu roti gal dengan topping vanila dan choco chip serta mentega susu sebagai isi. Roti Boy ini dan roti gal memiliki roti dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam dan kaya rasa khas yang sangat menggugah selera. Selain itu, sebuah roti yang disajikan di outlet adalah roti yang baru diangkat dari oven sehingga cita rasa dan aroma roti masih terjaga dengan sempurna. Varian produk yang terbatas dari Roti Boy menyebabkan sedikitnya pilihan yang tersedia bagi konsumen dan menjadi tidak menarik. Di sisi lain, Roti Boy juga tidak menggunakan kegiatan promosi massal atau iklan untuk produknya.
Namun faktanya adalah hingga 2015 Roti Boy ini membuka gerai sebanyak 155. Roti Boy dapat berkembang walaupun variannya terbatas, promosi massal tidak dilakukan, dan adanya persaingan dengan usaha sejenis roti O, Papa Buns, dan Papa Roti. Dapat dilihat di sini adalah contoh dari bisnis model kanvas yang ditetapkan oleh Roti Boy. Yang pertama ada key partner. Roti Boy memiliki kerjasama dengan beberapa supplier. Adanya kerjasama dengan satu supplier saja menurut Roti Boy tidak cukup. Sebelum membuka toko ini harus mencari dahulu toko mana yang menyediakan bahan baku untuk cadangan. Jika dari supplier yang pertama kehabisan stok barang, supplier yang bekerja sama dengan toko Roti Boy yaitu supplier bahan baku. Untuk menjalin kerjasama dengan partner yaitu tentunya dengan memberikan harga yang spesial agar partner ini mau bekerjasama untuk pembayaran kalau bisa sama-sama menguntungkan dan saling percaya. Yang kedua ada value proposition. Kekuatan dari elemen ini yaitu pelanggan merasa puas dengan produk dan layanan yang diberikan oleh Roti Boy. Peluang dari elemen tersebut yaitu membuka cabang baru di kota-kota besar agar pelanggan yang mau membeli bisa langsung ke toko atau bisa langsung memesannya. Yang ketiga adalah customer segment. Segmen perusahaan ini sangat luas, tetapi fokus utamanya adalah segmen usia, sehingga target audiens utamanya adalah anak muda berusia 12-23 tahun. Ini dikarenakan Roti Boy banyak dijual di mal-mal besar, bahkan di kota-kota besar. Kedua, karena anak muda sering bermain di mall dan sering mencari makanan baru dan unik karena rasanya yang unik dan dapat mempertahankan pelanggan yang berorientasi pada anak muda. Suatu saat pemuda ini akan pergi ke mall bersama keluarganya dan merekomendasikan kepada keluarganya saat berada di sana. Yang keempat ada key activity. Kualitas pelaksanaan sistem produksi dalam Roti Boy cukup baik. Adanya standarisasi dalam pembuatan produk. Kelemahannya adalah dari tingkat efisiensi dalam pembuatan produk, membutuhkan waktu cukup lama. Proses produksi yang kemungkinan bisa ditiru oleh pesaing. Peluangnya dalam elemen ini adalah adanya mesin-mesin baru yang lebih canggih. Sedangkan untuk ancamannya adalah tergantungnya aktivitas produksi dikarenakan pihak supplier yang terlambat dalam pengirimannya apabila Roti Boy memesan dalam jumlah yang banyak. Yang kelima adalah key resource. Kekuatan yang dimiliki elemen ini dapat memprediksi sumber daya yang diperlukan oleh Roti Boy dan memiliki supplier tetap. Kelemahannya yaitu sumber daya utama dapat ditiru oleh pesaing, kualitas bahan baku dapat sangat mudah untuk ditiru. Peluang elemen ini yaitu Anda dapat mencari supplier bahan baku yang lebih murah. Mungkin Anda bisa memesan dari luar tapi memiliki kualitas yang sama. Adanya risiko pengadaan bahan baku akan sulit karena meningkatnya pesaing. Selanjutnya ada customer relationship. Roti Boy memiliki hubungan yang kuat dengan pelanggan karena sering memberikan diskon atau voucher kepada pelanggannya. Peluang seperti ini dapat meningkatkan ketertarikan pelanggan dengan Roti Boy. Yang selanjutnya ada channel atau saluran distribusi yang efektif karena sudah memiliki alat transportasi sendiri untuk mengantarkan pesanan dan juga food yang ada pada rest area troli drive-thru, sehingga pada saat mengirimkan pesanan atau konsumen yang membeli pesanan bisa sampai dengan tepat waktu. Selanjutnya ada cost struktur. Peluang dari elemen ini adalah Roti Boy dapat melakukan
pengurangan biaya dengan memiliki alat transportasi sendiri sehingga tidak perlu membayar orang untuk mengirimkan pesanan dan produk yang dipesan. Roti Boy ini berfokus pada cost driver karena biaya yang diperlukan yaitu biaya variabel dan tetap seperti bahan baku, packaging, promosi, dan lainnya. Untuk biaya tetap yaitu gaji karyawan, gaji pegawai, penjual roti keliling, telepon, dan transportasi. Yang terakhir ada revenue stream. Roti Boy memiliki keuntungan besar dalam menjualnya. Harga yang ditetapkan oleh Roti Boy sudah cukup dapat membuat pelanggan tertarik dan sudah dapat dijangkau oleh pelanggan. Hal ini akan memungkinkan untuk membuka franchise atau memiliki sales penjualan untuk mendapatkan pendapatan yang berluang. Penjualan yang dilakukan Roti Boy ini yaitu dengan menjual produk-produk yang dibuat sendiri. Produk tersebut yaitu penjualan roti di mall, store bakery, rest area, drive-thru dengan menggunakan alat transportasi. Hal ini dapat membuat penjual produk Roti Boy akan semakin naik karena banyak pelanggan yang membeli secara langsung. Kesimpulannya adalah Roti Boy adalah sebuah bisnis bakery yang sangat menarik, menawarkan produk kue dan roti dengan harga yang terjangkau dan cita rasa yang unik. Meskipun memiliki varian produk yang terbatas dan tidak melakukan promosi massal, gerai Roti Boy tersebut berkembang dengan 155 gerai pada tahun 2015. Sebagai konsumen, saya dapat melihat beberapa aspek bisnis Roti Boy dari sudut pandang konsumen. Keunikan produk dan layanan Roti Boy menawarkan produk dengan cita rasa unik dan layanan yang memuaskan. Produknya memiliki tekstur renyah di luar, lembut di dalam, dan kaya akan rasa, serta disajikan segar langsung dari oven. Menjaga cita rasa dan aroma roti dengan sempurna. Segmentasi pelanggan Roti Boy fokus pada anak muda berusia 12-23 tahun dengan harga yang sangat terjangkau. Produknya banyak dijual di mal-mal besar, menargetkan konsumen yang mencari makanan baru dan unik. Kualitas produksi dan sumber daya. Roti Boy memiliki standarisasi dalam pembuatan produk. Namun proses produksinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Meskipun memiliki supplier tetap, aktivitas produksi dapat terganggu jika pengiriman terlambat dalam jumlah yang besar. Hubungan dengan pelanggan dan saluran distribusi. Roti Boy memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pelanggan melalui diskon dan voucher. Saluran distribusinya sangat efektif dengan alat transportasi yang digunakan untuk mengantar pesanannya sendiri. Biaya dan pendapatan dari Roti Boy fokus pada pengurangan biaya dengan memiliki alat transportasi sendiri. Harga produknya sudah cukup menarik dan dapat dijangkau oleh pelanggan, memungkinkan untuk membuka franchise atau mendapatkan pendapatan yang lebih berluang. Dengan demikian, kesuksesan Roti Boy sebagai bisnis bakery dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari keunikan produk dan layanan, segmentasi pelanggan, kualitas produksi, sumber daya, hubungan dengan pelanggan, dan saluran distribusi, hingga biaya dan pendapatan. Meskipun memiliki keterbatasan dalam varian produk dan promosi, Roti Boy terus berkembang dan menarik minat konsumen. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai bisnis model kanvas ini. Semoga kita bisa belajar bareng-bareng di video ini. Untuk kurang dan lebihnya dalam video ini tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.